Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Dalam tata penggembalaan di paroki Sekeusupan Agung Semarang, dulu pernah ada istilah seksi, ya. Seksi pewarta, seksi kitab suci, seksi yang ada di Dewan Paroki. Dalam perkembangan berubah menjadi tim kerja, ya. Tim kerja kitab suci, tim kerja prodiakon, tim kerja putra putri altar, tim kerja lektor, dan seterusnya. Nah, saya pernah mengusulkan kepada Bapak Uskup, waktu itu Monsinyur Rubiah awal-awal menjadi Uskup Keuskupan Agung Semarang. Saya mengatakan begini, umat di paroki yang jadi pelayan-pelayan itu di kantor sudah bekerja, di rumah juga sudah bekerja, lalu menjadi pengurus Dewan Paroki, lalu menjadi tim kerja, semua kerja. Bagaimana kalau diubah menjadi tim pelayanan? Ya. Jadi di gereja itu bukan bekerja tetapi pelayanan. Dan diubahlah tim kerja itu menjadi tim pelayanan sampai sekarang, menjadi timpel. Apa yang diharapkan dengan istilah itu? Supaya semangatnya itu tampak, bukan bekerja tetapi melayani. Nah, itulah yang sekarang ini kita pakai menjadi timpel-timpel di beberapa bidang di kepengurusan Dewan Paroki. Nah, mencari timpel itu tidak mudah, tim pelayanan itu. Ada yang merasa tidak mampu, ada yang merasa tidak punya waktu. Orang Jawa mengatakan ora kober. Nah, mencari orang yang kober itu apa? Sempat, ya. Bukan hanya kober waktunya, tapi kober hatinya gitu ya. Hatinya juga disempatkan, bukan hanya waktunya. Mencari jenis-jenis seperti ini tidak mudah. Apalagi sekarang hari-hari ini coba di lingkungan-lingkungan. Mencari prodiakon. Gampang apa angel? Anggil gitu ya. Anggil. Bahkan saya pernah di salah satu lingkungan, saya tunggu, saya datang di lingkungan, saya tidak akan pulang dari lingkungan ini kalau belum menemukan prodiakon. Saya akan mendirikan tenda di sini. Ya, akhirnya ketemu prodiakon itu. Hari ini Yesus meminta kepada murid-muridnya begini. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Metafora di kebun anggur, banyak pekerja, banyak anggurnya, panenannya, tapi pekerjanya sedikit. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mewartakan kerajaan Allah, mengajar. Hal yang seperti itu
ditunjukkan Yesus untuk murid-muridnya. Apa maknanya? Apa tujuannya? Supaya penggembalaan jiwa-jiwa itu pada gilirannya juga dipakai, dilayankan atau dibuat oleh para murid. Dan sampai sekarang 2000 tahun kemudian Tuhan menghendaki banyak pelayan-pelayan. Syaratnya satu, hatinya kober. Karena Yesus tadi menunjukkan begini, diwartakan begini. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka. Hati itu jauh lebih penting. Maka mintalah perdiakon-perdiakon baru yang punya hati. Hati sebagai pelayan, hati sebagai pengabdian, bukan hati sebagai semata-mata pekerjaan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.